Tidak semua hubungan berawal dari rasa cinta. Terkadang ada yang diawali dari rasa kasihan. Mungkin kamu ingin membuatnya menjadi bahagia karena tahu betapa rapuhnya dia. Ketika rasa kasihan lebih besar dari rasa cinta, maka hubungan itu akan terasa berat. Karena yang satu terus berharap, sedangkan yang lain terus bertanya-tanya. Tidak masalah jika kamu mengharapkan spek yalil-yalili, walaupun dirimu spek innalillahi. Karena yang terpenting dari sebuah hubungan adalah kejujuran dan komunikasi dan komitmen dalam segala situasi. Inilah Terror Tuesday Extreme episode 4. Di suatu malam, seorang mas-mas mengambang di tengah kolam renang. Namun setelah seorang wanita coba menyelamatkannya, si mas-mas malah bangun. Mereka bernama Nat dan Dao. Disinilah kisah cinta mereka dimulai. เมื่อกี้ความหน้าในน้ำทำไมวะเชี่ย ว่ายน้ำไม่เป็นเลยพี่จะลงมาทำไมวะเนี่ย 8 tahun setelah kejadian di kolam renang, mereka masih saja belum menjalani pernikahan. Padahal 8 tahun bisa kredit 2 motor ya. Tapi mereka masih saja menjalani hubungan tanpa arah dan tujuan. Karena ternyata Nat menyembunyikan sesuatu, yaitu tawaran kerja di luar negeri, tepatnya di negara Swedia, yang telah menjadi impiannya sejak dulu. Sekarang, Nat yang seorang arsitek sedang dalam masa bingung, bimbang, gelisah, galau merana. Apakah dia harus terus bersama Dao dan melanjutkan proyek pembangunan resort bersamanya, atau mengambil tawaran pekerjaan tersebut dan meninggalkan Dao demi impiannya. Dalam perjalanan menuju resort barunya, Dao dan Nat menyempatkan diri mampir ke sebuah kuil dan berdoa di sana. Nat menanyakan apa yang sedang didoakan oleh Dao, namun Dao merahasiakannya. Mereka pun membeli beberapa sesajen pada seorang emak-emak di dalam kuil. Dao pun mulai bercerita bagaimana Dao sangat membanggakan Nat dan merasa Nat adalah jawaban dari doa-doanya kepada sang dewi. Namun, tiba-tiba keadaan jadi mencekam ketika si emak-emak itu mulai bercerita tentang legenda Dewi Bukit Hitam, seorang anak pedagang ikan yang jatuh cinta pada seorang pangeran, yang tentu saja itu menjadi cinta terlarang karena perbedaan kasta yang tak mungkin mereka terjang. Hal itu membuat sang dewi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya untuk menghentikan rasa sakit karena sekat batasan di antara mereka. Namun bukan hanya sampai di situ. Pangeran yang dicinta ternyata sudah ada yang punya. Janjinya ingin selalu bersama, namun pada akhirnya sang dewi harus terbuang sia-sia. Hingga akhirnya sang dewi pun datang kembali, yang tentunya dengan sosok yang berbeda, di mana kedatangannya disertai dengan hujan pisau yang seakan-akan menyayat-nyayat tubuhnya, yang akan membuat apa yang disembunyikan pangeran terbongkar dengan sendirinya. Itulah Dewi Bukit Hitam. Dewi yang menakutkan apabila yang berdoa kepadanya bukanlah pasangan yang jujur satu sama lain. Sang dewi akan mendatangimu dengan mengerikan. So, waspadalah, waspadalah. Nat dan Dao pun melakukan penyembahan kepada sang dewi dan berjanji akan saling terbuka dan mempertahankan cinta mereka sampai akhir hayat nanti. Mereka berdua pun melakukan ramalan untuk masa depan hubungan mereka. Dan pas banget, mereka berdua mendapat nomor yang sama. Namun kertas hasil ramalan mereka dalam kondisi basah. Dan Nat mengaku kalau tulisannya nggak bisa kebaca. Yang padahal hasil ramalan menyebutkan bahwa kisah cinta mereka akan mendapat masalah jika mereka tidak saling terbuka satu sama lain. Sampainya di resort, Nat semakin bimbang menghadapi keadaan ketika Dao menelepon ayahnya, yang dimana ayahnya Dao lah yang mempercayakan proyek resort tersebut untuk diarsiteki oleh Nat. Ditambah lagi, Dao yang menceritakan kembali tentang teman-temannya yang kini sudah menikah dan berumah tangga. Hati Nat pun rasa campur aduk kayak nasi uduk. Wes mbulah angel-angel.
แม่งจะรีบแต่งกันไปไหนวะ Saat menjelang maghrib, hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Nat mendengar suara lonceng disertai dengan kemunculan sosok wanita di tepi pantai. Tidak berhenti sampai di situ. Malamnya Nat pun masih mendengar suara lonceng dan kemunculan wanita itu yang kini berdiri semakin dekat dengan resortnya. Kran wastafel masih menyala, namun Dao-nya tidak ada. Ternyata Dao sedang ketakutan di sudut ruangan karena ternyata sosok wanita itu kini berada di dalam resort mereka. Nat pun langsung mengajak Dao untuk kabur keluar resort. Namun sosok wanita yang ternyata adalah Dewi Bukit Hitam tidak membiarkan mereka pergi kemana-mana. Nat coba keluar, namun tetesan air hujan di luar terasa seperti ribuan pisau yang menghujani tubuh Nat. Sang Dewi pun mendekat dan memberikan kertas ramalan dari kuil. Dan akhirnya Nat pun membacakan secara lengkap tulisan di kertas ramalan tersebut. Yang intinya mereka harus saling jujur jika mereka ingin tetap hidup serta sehat walafiat. Melihat Dao yang akan dicekik oleh sang Dewi, akhirnya Nat pun mulai terbuka kepada Dao tentang lamaran pekerjaan yang telah dia kirim kini membuahkan hasil. Dan kini Nat sudah memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut. Namun tentu saja Dao tidak bisa menerima keputusan itu karena Dao sangat mencintai Nat dan ingin selalu menjalani kehidupan bersama Nat. Dan ternyata Dao sebelumnya juga berdoa tentang bagaimana akhir dari hubungan mereka. Dan benar saja, akhirnya Dao tahu masalah apa yang sedang mereka alami, yaitu krisis kepercayaan satu sama lain. Dalam rasa putus asa tentang masa depan hubungannya, Dao dihantui dengan bayang-bayang pernikahan yang nampaknya tidak akan pernah jadi kenyataan. Layaknya teman-temannya yang sudah hidup bersama dan menjadi keluarga yang bahagia, rasa iri pada teman-temannya yang sudah menjalin hubungan suci membuat Dao banyak mengorbankan diri agar Nat tercinta tetap di sini dan tidak pergi meninggalkan Dao sendiri. Namun Nat yang mendengarkan curahan hati Dao mendadak menarik wajahnya hingga terkelupas dan menampilkan sosok menyeramkan dari Nat, yang akhirnya membukakan fakta bahwa sebenarnya Dao lah yang meminta proyek kepada sang ayah untuk diberikan kepada Nat yang menganggur agar Nat tetap bersama Dao. Walaupun Dao tahu impian Nat adalah Gaskuy pergi bekerja di luar negeri. Dan Dao pun beralasan bahwa dia melakukan ini semua karena merasa kasihan terhadap Nat. Tapi ternyata Nat sudah mengetahui hal ini sebelum Dao menceritakannya. Karena ternyata sang ayahlah yang meminta Nat untuk tetap bersama Dao mengingat kesehatan sang ayah yang terus memburuk. Namun pada akhirnya setelah Nat menerima semua permintaan sang ayah dan juga menyetujui memegang proyek resort yang sedang dijalankan, sang ayah malah sembuh. Dan Nat kini diharuskan tetap bersama Dao dan tidak bisa mewujudkan impiannya. Dao pun mulai merasa frustrasi karena menganggap bahwa dia hanya butuh seseorang yang bisa menemaninya, yang bisa berbagi suka dukanya, yang bisa diajak bercerita dan hidup bersama karena saling cinta. Namun mengapa Dao harus terjebak pada seorang Nat yang lebih mencintai impiannya? Dao pun lari keluar dan kali ini Dao lah yang merasakan tetesan air bagaikan hujan ribuan pisau yang melukai dirinya. Dao pun kini menyesal karena pernah berdoa agar selalu disatukan dengan Nat apapun konsekuensinya dan bagaimanapun caranya. Nat yang mendengar hal itu langsung memuncak emosinya dan berniat untuk membunuh Dao. Seketika Nat teringat dengan 8 tahun yang lalu, awal dari pertemuan mereka. Dao yang sudah kaya sejak Jirayut belum jadi bintang dangdut akademi
bertemu dengan Nat yang lagi santai kawan. Saat itu Nat yang cosplay jadi sad boy sedang meratapi kehidupannya setelah membadut untuk seorang wanita yang pada saat itu malah pergi dengan temannya sendiri. Wanita yang dulu Nat anggap sebagai rumah kini telah menjadi angker karena ada setan sebagai penghuni barunya. Tak jauh berbeda dengan Nat, Dao yang seorang anak konglomerat pemilik resort tidak mempunyai cukup teman untuk berbagi cerita kesehariannya, suka duka kehidupannya, dan mencurahkan segala unek-unek isi hatinya. Pertemuan mereka seakan saling melengkapi karena ketulusan yang mereka tunjukkan. Rasa cinta pun mulai tumbuh dan tak terelakkan. Di akhir cerita, Nat mendapat email ucapan selamat dari perusahaan barunya di Swedia, diiringi kemunculan Dewi Bukit Hitam, dan mereka berdua pun memutuskan untuk saling terbuka dan mencari jalan keluarnya, dan sang Dewi pun menghilang. Kejujuran dan kepercayaan memanglah suatu hal yang sangat sulit untuk kita terapkan. Jangankan pada orang lain, tak jarang kita sering membohongi diri kita sendiri dan juga tidak mempercayai diri kita sendiri. Namun kembali lagi, ketika kita menjalin suatu hubungan, maka semua yang dialami dan yang mengusik di dalam hati harus diselesaikan melalui komunikasi. Karena semua itu bukan tentang kamu ataupun dia, tapi ini tentang kalian berdua. Bukan tentang aku ataupun kamu, tapi ini tentang kita.